bahasa suci di dunia. Itu tidak akan pernah dibenarkan. Karena pernyataan bahasa yang dikacau balaukan, jelas memang Tuhan yang lakukan itu. Dan ingat, karena bahasa itu Tuhan yang buat, ini yang menjadi bahasa roh. Coba buka di dalam kitab Kisah Para Rasul. Makanya saya sekarang, saya ingat ada teman saya, dia orang apa? Dia orang Australia tapi setengah ateis. Ketika orang Filipina sendiri, kan kita di sekolah itu ada berapa bangsa? Orang Filipina, orang bule, orang Indonesia, orang Nado. Jadi ada grup-grup. Dia geleng kepala, dia datang sama saya, dia bilang, James, ini diakibatkan oleh Babel. Ketika kita lihat semua ini, untuk memahami bahasa mereka, kita butuh kuasa lidah yang kita kenal dengan glosolalia. Kuasa lidah. Glosolalia ya. Kuasa lidah yang disebut bahasa roh. Di dalam kitab Kisah, ketika hujan roh itu, hari Pentakosta itu jadi, di pasal 2, lihat peristiwa itu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini kisah pertama orang mengalami pemenuhan Roh Kudus dan mulai berbahasa lidah. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita ini orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodakia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini kisah bahasa roh. Jadi di dalam kitab Kejadian pasal 11, yang membuat mereka kacau adalah kuasa roh. Makanya untuk memahami bahasa lidah, harus kita minta kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa menguasai bahasa-bahasa luar. Teman saya punya karunia bahasa lidah. Dia menguasai 12 bahasa Filipina hanya dalam waktu 1 tahun. Bukan hanya bahasa Filipina dia ngomong, bahasa Korea saya heran dia bicara seperti air. Nah usah hitung bahasa Inggris, itu menghari-hari dengan dia. Apalagi bahasa Langoan. Dan bukan hanya itu, kagetnya saya, dia bicara bahasa Jerman. Saya pikir hanya dia tahu bahasa Korea, 12 bahasa Filipina, bahasa Inggris. Begitu orang Jerman datang, dia ngomong seperti air. Kita bilang, Novdi, Anda belajar dari mana ya? Dia bilang, kita hanya berdoa sama Tuhan, karena saya punya penginjilan di bangsa-bangsa ini. Waktu mereka utus dia jadi misioneri. Lihat itu. Dan lebih unik satu kesaksian, ada satu pendeta Samuel Braga yang pernah saya undang ke TTPI. Dia punya kesaksian paling unik. Dia itu berkhotbah di Afrika, Papua Nugini ya, di Afrika.
Waktu dia berkhotbah, mereka dengar dia ngomong bahasa mereka, padahal dia bicara bahasa Inggris. Dan ribuan orang dibaptiskan. Mereka tanya, pendeta belajar bahasa kita dari mana? Dia ketawa. Saya ngomong malam itu pakai bahasa Inggris, tapi mereka dengar bahasa mereka. Lihat itu kuasa roh. Jadi tidak ada bahasa glosolalia, bahasa roh yang tidak ada orang yang bisa artikan. Itu harus diartikan. Itu bahasa roh memberikan pengertian. Karena Roh Kudus itu bukan kacau. Sifatnya berpengertian. Di dalam cerita kita Kejadian pasal 11, ketika roh menguasai mereka dengan mengacaukan bahasa ini, bukan dia membuat mereka jadi kacau dan tidak tahu apa-apa. Tidak. Mereka memiliki bahasa masing-masing. Akhirnya mereka berserak menjadi satu bangsa-bangsa yang tersebar. Buktinya kita sekarang menjadi satu. Betul tidak? Satu bahasa. Kita tidak kacau. Tapi di zaman Babel itu menjadi kekacauan. Iya, kadang. Jadi bahasa roh itu atau bahasa lidah tadi itu bahasa yang dimengerti oleh orang yang dapat mendengar. dimengerti. Jadi, makanya dalam kitab Korintus dia bilang bahasa roh itu harus diterjemahkan. Jadi maksud sekarang ini kan banyak gereja-gereja, nggak menyinggung, tapi yang pendeta-pendetanya menggunakan bahasa yang tidak dimengerti. Apakah itu bahasa roh? Itu dipertanyakan. Jadi jangan kita karena banyak teori-teori yang saya berpikir ini bagi saya pribadi tidak mengajak siapapun di sini atau siapapun yang mendengar. Ini pribadi pendapat saya. Ini bukan menjadi garis titik. Jadi dengan kata lain, apa yang di Alkitab jelaskan mengenai bahasa roh itu bukan nanti baru. Cerita bahasa roh sudah ada dari kitab Kejadian pasal 11 ketika Tuhan kacaukan bahasa itu. Bagaimana dia kacau? Kan Tuhan yang turun. Tuhan itu roh, betul tidak? Jadi dia gunakan roh untuk membuat bahasa itu dalam bahasa konteks manusia kacau. Tetapi sebenarnya bagi saya tidak kacau-kacau amat juga. Buktinya saya bisa berkomunikasi sekarang. Yang kalau bilang kacau itu betul-betul mereka sudah tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Saya pernah mengikuti satu persekutuan. Jadi waktu berdoa itu mulai pendetanya berbahasa kayak bahasa Ibrani menurut saya ya, bahasa kayak bahasa roh gitu. Lalu diikutin oleh beberapa orang yang ada di situ juga berbahasa. Tapi saya nggak ngerti apa mereka ini kan, apa yang mereka katakan gitu. Jadi kalau seperti itu gimana pendeta? Apakah itu betul-betul bahasa roh? Ya, karena mereka tuh menjiwai banget kelihatannya. Iya. Nah itu bagaimana? Di dalam 1 Korintus 14 mulai ayat 2 saja. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Ingat, di dalam konteks ini perhatikan bahasanya. Kalau dia gunakan bahasa roh, bukan berbicara kepada manusia tapi berbicara kepada Allah. Titik. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini menjadi dasar teologi orang-orang ini. Jadi katanya itu bicara kepada Allah saja. Oke, tunggu. Kita lanjut dulu bahasanya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Di dalam konteks bernubuat di sini, itu seperti berkhotbah. Saya sementara ini yang saya lakukan, bukan hanya mengajar, tapi saya sementara bernubuat. Mengapa bernubuat? Nubuat dalam kata profetik, profet, nabi. Ini adalah perantaraan yang Tuhan buat melalui manusia untuk menyampaikan maksud-maksud ilahi. Jadi kalau kita menyampaikan kepada sesama kita maksud-maksud Allah dari firman, kita sementara bernubuat namanya. Iya. Dan itu dia bilang, itu dapat dimengerti. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Perhatikan, jangan kita berhenti sampai sini ayatnya. Lanjut terus. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh.
tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Nah, lihat ini. Dia bilang, orang yang berbahasa roh, dia itu hanya berkata kepada Tuhan. Bernubuat, berbicara kepada jemaat. Sekarang dia katakan, kamu jangan hanya bernubuat, tetapi dia bilang, aku berkata supaya semua berkata-kata dengan bahasa roh. Dia katakan, semua berkata dengan bahasa roh. Harus bernubuat. Iya. Tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Supaya kamu bernubuat. Jadi dengan kata lain, dia hubungkan antara bahasa roh dengan nubuat. Betul tidak? Iya. Dengan kata lain, tidak dapat dipisahkan antara bahasa roh dengan bernubuat. Dapat dia punya ide? Kita jangan baca satu kalimat tadi. Kalau kita hanya baca di ayat 2, kita stuck di situ, kita akan berpikir, berarti kalau bahasa roh hanya dia sendiri yang ngerti. Jadi kalau dia bicara aneh-aneh, hanya dia yang mengerti, dia sementara berbahasa roh. Karena kita hanya baca ini sampai di titik. Di ayat 2. Kita harus lanjut dengan cerita yang selanjutnya. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi bahasa roh itu perlu ada penafsiran. Kalau kita rujuk bahasa ini dengan bahasa ini, konteks dalam 1 Korintus 14, rujuk dengan cerita hari Pentakosta dalam kitab Kisah pasal 2, jelas dia punya konektivitas. Jelasnya begini. Ingat dia bilang, bahasa roh dengan bernubuat. Dan kalau orang berbahasa roh, dia harus ada penafsirannya kalau dia suka berbahasa roh. Berarti di dalam konteks 1 Korintus pasal 14, bahasa roh itu artinya bahasa manusia yang dihasilkan oleh Babel. Bisa tangkap di sini. Jadi kalau orang Cina berbicara, dia katakan harus ditafsirkan. Karena kamu jangan hanya bicara bahasa roh. Kalau saya hanya bahasa Inggris saya tahu. Contoh, saya yang tahu bahasa Inggris. Itu hanya saya yang tahu waktu saya bicara dengan Tuhan. Itu hubungan saya dengan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus diamarkan, jangan hanya bahasa roh yang kamu tahu. Kamu harus tahu bernubuat. Karena ini menjadi kolaborasi. Supaya ketika saya tahu mengenai firman Tuhan dalam bahasa Inggris, saya bisa sampaikan juga kepada orang lain, namun dia katakan perlu penafsir. Itu yang kita bilang translator. Ini baru benar. Jadi bahasa roh itu harus diterjemahkan. Karena sifatnya harus memiliki nubuat, khotbah, menguatkan umat. Jadi kalau kita katakan kita sementara menguasai bahasa roh, sementara bahasa itu hanya kita yang mengerti, pertanyakan itu. Karena itu tidak menjadi prinsip Alkitabiah yang kita lihat dari Kejadian pasal 11, Kisah pasal 2, dan 1 Korintus pasal 14. Karena kita berbicara bahasa, ini awal dari cikal bakal dari Kejadian pasal 11. Karena roh Allah yang turun dan mengacaukan bahasa mereka. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa roh. Bahasa Indonesia adalah bahasa roh. Bahasa Inggris adalah bahasa roh. Namun bahasa roh itu kalau kita hanya gunakan untuk kita, itu hanya untuk kita sendiri. Tapi itu tidak akan berlaku bagi orang Cina, bagi orang Jepang, bagi orang Korea, orang yang lain. Makanya dia bilang, kalau mau gunakan itu bagi orang lain, kamu butuh penafsir. Itu yang kita kenal dengan translator. 1 Korintus 14. Jadi ini bagaimana Tuhan mengacaukan mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ini cerita mengenai Babel. Dan bagaimana nubuatannya, dia ada hubungan dengan Daniel pasal 1. Kitab Daniel.
dan ada hubungan dengan Wahyu. wahyu. Ingat, masalah di akhir zaman, kuasa spiritisme dia akan gunakan bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Pergerakan ini akan keluar lagi di akhir zaman. Dia akan memiliki warna yang sama. Nanti kita bahas itu di pembahasan kedua minggu depan. Kita akan gali lebih dalam sedikit sehubungan dengan peristiwa-peristiwa ini. Peristiwa nubuatan yang berhubungan dengan Babel. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, kita di sini sama-sama belajar. Jadi tidak ada, saya di sini juga belajar, ya. Apa yang kita bisa lihat dari firman Tuhan ini. Jadi cara pembelajaran kita ini teks dan konteks. Secara kontekstual. Saya boleh tambahkan. Oh silakan, tambahan. Saya pernah baca dari penjelasan salah seorang ahli dari Harvard University. Dia mengadakan penelitian tentang bahasa roh. Maksudnya bahasa roh itu bahasa yang bahasa lidah yang bermacam-macam. Dia menggunakan 5 kelompok. 5 kelompok yang berbahasa roh. Lalu kemudian dia mencatat makna dari masing-masing kelompok. Lalu jadi dari kelompok A, B, C, D, E. Kelompok A disuruh terjemahkan sama B. Kelompok B disuruh terjemahkan sama C dan lain sebagainya. Semua mereka tidak tahu. Tidak ada satupun yang dapat menjelaskan bahasa roh. Jadi akhirnya dalam penelitian itu ahli dari Harvard ini mengatakan bahwa bahasa roh itu tidak ada. Itu akan jadi kesimpulannya akan kesana. Karena kita akan sebut itu bahasa kita juga itu manipulasi. Manipulasi bahasa roh. Dan ingat, setan tahu di akhir zaman bagaimana dia bekerja. Kalau kita bahas terus ini 1 Korintus pasal 14, kita akan kenal bagaimana pekerjaan Roh Kudus dari bahasa. Karena bahasa itu yang akan menggetarkan hati. Bahasa. Kita bisa sanggup menciptakan vision dalam pikiran kalau kita berbahasa dengan jelas. Analisa kita akan jalan. Baik, ada pertanyaan? Saya dong yang tadi saya tertarik yang pendeta waktu pertama itu yang kutuk. Saya mau tanya, kutuk itu hak prerogatifnya Tuhan bukan pendeta? Soalnya gini, kayak misalnya seorang ibu yang sakit hati sama anaknya, dia kutuk anaknya kok terus kejadian, terus atau antara sesama manusia deh itu bisa kejadian. Itu saya mau tanya, itu hak kutuk itu prerogatifnya Tuhan atau bagaimana? Bagus ini pertanyaan. Jadi sebenarnya Tuhan dia bukan merancangkan. Aduh, saya tidak bawa Alkitab saya yang satu. Sebenarnya kalau Alkitab saya yang satu saya sudah taruh semua tanda-tanda. Ayat-ayatnya ada, nanti saya kasih. Saya minta maaf, kita nak bawa Alkitab itu. Ini Alkitab yang saya belajar khusus kitab Kejadian, makanya penuh coretan di kitab ini. Tapi yang sudah saya itu ada yang satu yang kemarin saya bawa yang biru. Jadi ada ayat dia bilang begini. Dia katakan begini. Setiap perbuatan kita itu, jadi dengan kata lain, Tuhan tidak pernah mengutuk. Tuhan tidak pernah mengutuk. Ingat waktu itu bahasa yang dia tekankan kan dalam bahasa Ibrani barakah dapat diterjemahkan berkat, dapat diterjemahkan kutuk. Satu bahasa tapi dua makna. Barakah. Kayak kasus yang kami katakan tadi itu, sumpah orang tua itu anaknya dikutukan sama dengan Nuh tadi dia kutuk. Ingat, Tuhan rancangannya damai sejahtera, kemakmuran. Banyak yang kita alami ini sebagai pengalaman. Orang mengalami kesialan itu karena dia sudah tidak dengar.
Jadi waktu orang tua bicara, kamu kualat, ya kan? Bahasanya kan, kamu kualat itu bahasanya kutuk kamu itu. Sebenarnya itu bukan bahasa orang tuanya, bukan kuasa orang tuanya, bukan juga kuasa Allah. Tetapi di masa ini, orang tua itu ketika dia ungkapkan bahasa itu ingat Alkitab katakan bahasa kita adalah doa. Kita sementara berdoa itu, dan Tuhan mendengar doa itu. Tapi Tuhan bukan merancang kecelakaan. Setiap dosa itu ada konsekuensi. Begitu orang terima dosa, Tuhan mundur dari orang ini. Jadi ketika orang tua ini dengan marahnya dia mengatakan kualat sama anaknya, yang intervensi peristiwa ini setan. Karena Tuhan sudah undur dari dia. Dia buat dosa, Tuhan undur. Mamanya langsung bilang kualat kamu, setan langsung intervensi. Dia langsung buat apa yang dimintakan mamanya. Jadi ini bukan lagi pekerjaan Tuhan di situ. Walaupun misalnya mati kamu, terus dia mati. Mati duluan. Itu memang intervensi setan Itu langsung. setan nggak bisa bikin mati manusia. Siapa bilang? Dia bisa bikin mati, tapi dia kasih mati dengan cara alam. Alami. Ingat Ayub, Tuhan tahan dia, jangan kamu bunuh dia. Kalau Tuhan biarkan dia bunuh Ayub, sayangkan nyawanya. Tuhan kasih batasan sama dia. Sama dengan kita manusia, Tuhan punya batasan setan terhadap kita. Kalau dia izinkan, dengan sekejap mata mati semua manusia, tidak ada yang sisa. Jangan main-main dengan dia. Dia punya kuasa. Itu setan. Jadi kalau kualat-kualat itu yang terjadi di orang-orang kafir, terjadi kan itu. Ini di luar Kristen, sama malah orang-orang Kristen yang kena begitu. Ini dengan cerita ini setan yang intervensi. Tuhan tidak pernah menciptakan hal-hal seperti itu. Tetapi itu konsekuensi ketika orang ini tidak mau dengar, Tuhan mundur. Artinya Tuhan sudah serahkan dia kepada setan. Terserah, dia anak kamu. Sama dengan si Saul, ketika Tuhan mundur, segala sesuatu yang dia lakukan, Tuhan sudah tidak mau tahu. Ya akhirnya dia sendiri bunuh diri. Berarti setan itu bisa mencabut nyawa manusia ya? Memang setan. Dia mencabut, kalau bilang cabut nyawa, itu istilah kekafiran. Maksudnya bukan cabut, ya maksudnya bisa bikin mati. Bisa bikin mati. Mematikan manusia, iya. Cuma mencipta aja yang dia nggak bisa. Iya, menciptakan manusia tidak bisa. Atau menghidupkan. Kita tahu nyawa itu ada di tangan Tuhan. Nyawa itu bukan masalah di tangan Tuhan, Tuhan pegang nyawa orang, tidak. Semua itu bahasa yang kita gunakan selalu seizin Tuhan. Karena kehidupan itu sama dia. Makanya waktu orang itu mati karena dihantam setan, iya kan? Kan aliran hidup kembali ke Tuhan, aliran hidupnya, energi hidupnya. Dia sudah tidak hidup lagi, kan energi hidup itu hilang. Kembali kepada sumbernya. Sumber hidup. Jadi energi hidup kembali kepada sumber hidup. Tapi orang ini mati, dia diakibatkan setan. Tapi kadang-kadang orang lebih sering memandang kepada Tuhannya. Tuhan bunuh dia, Tuhan diam. Makanya tidak heran muncul kata takdir. Itu jauh dari apa yang Tuhan ajarkan. Tidak demikian. Jadi kalau bilang kualat, kutuk, saya secara pribadi, saya boleh bersaksi juga di sini. Dulu saking marahnya bapak, dia suka bilang saya anak terkutuk. Iya, dia marah. Tapi setiap dia ungkapkan itu, saya lari ke kamar, saya berdoa. Tuhan tolong saya tolong. Ini mungkin akal-akalan saya, karena saya terikat juga dengan bahasa-bahasa itu. Saya berpikir, saya cuma tahu di Alkitab, kalau anak lawan orang tua umur pendek. Hanya itu. Tapi kalau saya bertobat, tidak. Jadi setiap orang tua kutuk, saya lari, saya berdoa. Saya tahu kutuk itu akan dipatahkan. Saya tahu itu ya. Dan puji Tuhan, memang Tuhan dengar selama itu. Karena saya berdoa dengan pengertian. Karena saya takut memang itu akan jadi kalau saya tidak bertobat. Kan Tuhan bilang itu di 10 hukum tadi. Aku membalaskan kepada keturunan ketiga, keempat, kepada yang tidak bertobat. Jadi tapi dia memiliki beribu-ribu kasih sayang kepada orang yang mau bertobat.
Jadi itu bisa diputuskan. Dia punya tali. Sedikit saya bersaksi di sini. Ini bukan apa. Papa oma saya, jadi kakek buyut saya, dia itu tukang pegang guna-guna. Orang Manado bilang. Dia kan tentara Kenil Belanda. Waktu perang Aceh, dia balik belakang. Jadi obat ini nak boleh dia memalingkan badan ke belakang. Akhirnya dia kena tembak di perang Aceh. Dipensiunkan, dini pulang Manado. Hasilnya keturunan dari oma saya dimakan habis. Setan bunuh satu-satu. Mulai dari kakak-kakak oma saya, mereka demam pagi, siangnya meninggal. Jadi besoknya satu lagi sakit, meninggal. Sampai akhirnya mama oma saya, nenek buyut saya, meninggalnya juga unik. Dia jam 12 siang dia pergi ke Pancuran, nyuci, pulangnya dia tidur, bangun dia sudah suara lain. Suaranya seolah suara papanya. Dan dia buat pesan-pesan dengan suara bapaknya. Dan selesai itu dia tidur meninggal. Akhirnya 3 orang dari keturunan oma saya dilarikan, dikeluarkan karena opa buyut saya sudah tahu ini pekerjaan yang dia buat, dia guna-gunakan pakai itu. Opo-opo orang Manado bilang. Karena dia sudah nak bunuh orang, dia sudah pensiun dari perang. Jadi setan dia rambat itu dia punya keturunan. Dan itu betul Tuhan yang memang Tuhan izinkan itu. Jadi dengan kata lain ketika mereka 3 disingkirkan dari rumah dan diangkat anak, orang lain mengangkat mereka jadi anak. Jadi tinggal 3 kakak beradik, oma saya dan 2 kakak. Adiknya 1 dan kakaknya laki-laki 1. Mereka masih hidup sampai tua. Sudah meninggal semua mereka bertiga. Hidup karena mereka keluar dari situ. Tetapi dampaknya setan mencari keturunan yang lain. Iya, dia cari sampai di keturunan-keturunan. Sejujurnya waktu kakak oma saya sebelum dia meninggal, dia mau turunkan itu ilmu-ilmu begitu. Yang dia cari saya. Bayangkan dia terbang dari Poso, subuh, pagi sudah di rumah. Dia terbang itu. Seperti Superman. Mama saya dia selalu lihat, subuh jam 3, dia kalau ada apa-apa dia terbang. Jadi kita nggak boleh pungkiri, memang setan bekerja. Hanya bagaimana putuskan rantai itu, kita harus setia dengan Tuhan. Dan ini saya punya kesaksian. Tadinya saya masih suka dengar-dengar aneh-aneh. Saya bisa melihat barang-barang aneh. Tapi begitu saya dekat dengan Tuhan, semua ini berhenti. Karena saya tahu pagar yang Tuhan buat bagi setiap orang ketika kita menerima, dia langsung pasangkan. Sama seperti cerita Ayub. Sehingga itu kutuk itu nggak akan dia tidak akan. Sekarang sepupu-sepupu saya mengeluh, Kak kita begini. Mereka mengalami perceraian. Saya bilang hanya satu, kalian bertobat karena keturunan kami penyembah berhala. Kalau kalian tidak bertobat, kalian akan dimakan. Saya sudah alami, merinding di bulu saya. Mereka rasa semua itu. Tidak ada yang berhasil. Rusak kehidupan, rumah tangga mereka dihancurkan. Karena kakek buyut saya yang sudah kontrak dengan setan. Dia